Halo teman-teman, balik lagi di Mata Channel. Kali ini kita akan bahas sebuah film dari negara Italiano yang berjudul Melissa. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Melissa yang mulai merasakan gejala pubertasnya. Dia melakukan banyak hal-hal dan mengeksplorasi hal-hal barunya. Kira-kira apa aja nih hal-hal yang dilakukan Melissa? Langsung aja yuk kita simak alur ceritanya. Intro dulu. Suatu sore yang cerah, Melissa sang pemeran film ini lagi rebahan sambil menikmati lekuk tubuhnya yang sangat aduhai. Indira! Ma che fai, non senti? Di sisi lain ibunya dan neneknya lagi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akhirnya, tanpa ia sadari, ibunya pun datang dan menggerebek Melissa. Amore, la sveglia! Esci fuori! Scusa, amore mio, è che farei tardi a scuola. Vattene via. Hari ini Melissa diundang untuk berenang di rumah Daniel, seorang anak laki-laki yang diam-diam Melissa suka. Daniel yang sedang bermain air sebenarnya ragu apakah dirinya akan bergabung dengan mereka atau enggak. Dan ia pun menggoda Melissa yang tidak bisa berenang. Sapessi nuotare? Sì, so nuotare, ma all'improvviso mi sono spaventata. Singkat cerita, tak butuh waktu lama Daniel pun langsung mengajak Melissa ke halaman belakang rumahnya. Daniel adalah seorang anak orang kaya, bapaknya insinyur, ditambah lagi dengan tampan yang rupawan. Di halaman belakang ini, mereka hanya berdua. Daniel pun mulai melakukan pendekatan pada Melissa. Akhirnya Daniel tanpa basa-basi langsung menyuruh Melissa untuk duduk dan menghisap batang tumpulnya. Melissa yang udah terlanjur suka sama Daniel pun hanya bisa nurut dan menikmatinya. Magari la prossima volta mi baci sulla bocca. Da quel giorno non l'ho più visto. Passato un'estate buia, di lacrime soffocate, aspettando una telefonata che non è mai arrivata. Melissa sendiri mempunyai sahabat bernama Manuela, namanya lagi jatuh cinta. Melissa pun menulis nama Daniel berulang-ulang kali di dalam buku diarinya. Melissa lebih dekat sama neneknya daripada ibunya, karena bisa kita lihat, ibunya Melissa sangatlah sibuk. Sì, qui è mattino. Sì, te la passo subito. Tu come stai? Perlahan tapi pasti, penasaran pun mulai muncul di dalam diri Melissa. Tak sadar Melissa merasakan enak saat bermain sebuah tongkat. Hal ini pun disadari oleh temannya yang bernama Marco. Tongkat ajaibnya Marco pun auto tegak. Singkat cerita, Melissa pun menghampiri Daniel yang sedang bermain biliar. Menyadari ada sesuatu yang diinginkan Melissa, dan Daniel pun mengajak Melissa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Daniel pun dengan sangat sopan mengajak Melissa untuk belajar biologi bersama-sama. Posso farti una domanda? Sei ancora vergine? Situasi mulai tidak enak, saat ibunya Melissa menaruh neneknya di panti jompo. Melissa pun hanya bisa terdiam, dan termenung, walaupun neneknya mencoba menghibur Melissa, namun sudah tentu hal itu tidaklah cukup bagi Melissa, yang harus berpisah dengan neneknya yang ia cintai. L'abbiamo deciso insieme. Bugiarda. Sudah tentu keputusan ini membuat hubungan Melissa dan ibunya menjadi memburuk. Hal ini ternyata memunculkan suatu hasrat terpendam pada diri Melissa. Dirinya mulai menggoda pria yang ia temukan di sebuah kafe. Dengan santainya dia menunjukkan bagaimana mudahnya membuat seorang om-om menjadi tegang. Smettila. Così fa Daniele. Come me, guarda. Che sta facendo? Si è messo la mano in tasca. Perché? Fai uno sforzo.
Ketika sudah tegang, malah ditinggal, hahaha, apa yang Melisa lakukan tadi, hanyalah untuk menutupi kesedihan dan kekosongan dirinya, ditinggal oleh sang nenek yang ia cintai, makanya, pas neneknya menjenguk Melisa, Melisa sangat senang banget, apalagi si nenek benar-benar sayang sama cucunya, berbeda sama ibunya yang sangat sibuk. Ma perché dobbiamo arrivare proprio a Cezza? E la passione? Tiba-tiba Daniel menelpon Melisa, untuk mengajak dirinya belajar biologi lagi. Melisa pun langsung datang ke rumah Daniel seperti biasa, namun di saat lagi enak-enak belajar, muncullah temannya Daniel yang bergabung bersama mereka. Awalnya Melisa marah, tapi dengan penjelasannya dari Daniel, Melisa menunjukkan sisi dirinya, yang tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dirinya sangat ingin menikmati dan haus akan batang tumpul. Bahkan Melisa pun merasa kurang, dia pun mencoba mencari teman kencan lewat situs online. Melisa pun merasa dirinya saat ini sedang tersesat, dan merasa sangat sendirian, dan satu-satunya tempat yang membuat Melisa bahagia, ialah menghampiri neneknya di panti jompo. Melisa pun mulai tidak peduli dengan sekitar, dia banyak menghabiskan waktunya dengan mendengarkan musik, dan menari di taman, dan ternyata, diam-diam teman sekolahnya, yang bernama Marco, memperhatikan Melisa, namun Melisa justru tidak peduli dengan Marco, malah menghampiri temannya Daniel, untuk diajak ke sebuah gua. Yang ternyata, di dalam gua ini sudah menunggu 5 orang pria yang siap memberikan pelajaran pada Melisa secara bersama-sama. Dengan mata tertutup dia pun cuma bisa duduk, dan menikmati tanpa bisa melawan. Setelah pelajaran itu, Melisa merasa jijik sama dirinya sendiri. Apalagi orang-orang di sekolah tuh mulai tahu, kalau Melisa ini, bisa dinikmati bersama-sama. Nah, ternyata hal ini tidak membuatnya Melisa kapok, justru, malah membuat Melisa, lebih semangat lagi. Dia pun akhirnya bertemu dengan seorang pria yang ia kenal dari situs online. Ecco le chiavi. Tuo padre ha detto di aspettarlo in casa. Interno 13. Grazie. Namun ternyata olahraga bersama pria ini tidak sesuai dari harapannya Melisa. Ia pun kabur dan kembali ke rumah, yang dimana ibunya sedang duduk di kasur, dan membaca buku hariannya Melisa. Ibunya pun tahu apa yang Melisa lakukan selama ini. Bukannya marah, ibunya tuh justru sadar, ini semua itu bisa terjadi karena salah dirinya. Dirinya tidak peduli dengan Melisa, dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya, padahal keluarga adalah segalanya. Sorte. Pensavo che sarebbe stato così. Waktu pun terus berlalu, Melisa menjadi lebih dewasa, dia pun sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Daniel dan temannya, apalagi, Melisa melihat Daniel dan temannya lagi berantem, meributkan masalah gadis mana lagi yang akan mereka ajak belajar bersama. Waktu pun tiba bagi Marco, untuk menyatakan cinta pada Melisa. Marco memberikan buku diari yang berisi sketsa wajah cantiknya Melisa. Perché tu mi stai parlando? È la prima volta. Akhirnya Melisa menemukan sosok pria yang benar-benar mencintai secara tulus, dan bukan hanya karena nafsu aja, tapi Daniel tidak menyerah gitu aja. Dia pun mencoba merayu Melisa untuk datang ke rumahnya,
karena dia lagi mengadakan sebuah pesta. Melissa pun datang ke pesta itu, namun kali ini dirinya tahu apa yang harus ia lakukan. Bukannya menikmati pesta, Melissa malah menepi dan menyeburkan diri ke lautan. Chissà adesso, Marco, come mi disegnerebbe. Dan film ini pun berakhir dengan Melissa dan ibunya yang berziarah ke makam neneknya yang baru meninggal. Mereka pun memulai hidup baru, lebih bahagia, dan saling melengkapi sebagai ibu dan anak. Sekian alur cerita film Melissa yang rilis tahun 2005 ini. Perasaan cinta yang tulus malah disalahgunakan oleh Daniel dan teman-temannya, dengan membuat Melissa menjadi sebuah objek seksual. Justru tidak diduga Marco datang pada Melissa, dengan memberikan cinta yang tulus. Semoga kalian suka dengan review kali ini. Terima kasih.